Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa inna minasy-syughli yakfika ta'ati syughlan fa ta'atullahi ta'ala a'dhamul ishghal wa inna minal ibrati ay ibrati yakfikal mautu ibratan fa innal mauta akbarul mawa'idhi lin-nas. Wa inna minasyughli lan iku tetap setengah saking kesibukan, ketukul, sibuk atau pekerjaan yakfika nyukupi kaing sira al-ta'ata ing perbuatan ta'at apa al-ta'atu perbuatan ta'at yakfika nyukupi kaing sira apa at-ta'atu ta'at apane syughlan kesibukane utawa pekerjaane fa ta'atullahi muga utawi ta'at ing Gusti Allah taala kang maha sapa Gusti Allah iku aqdhamul isyghali luwih agung-agungi pira-pira pekerjaan. Ta'atullahi ta'ala muga utawi ta'at ngabekti nurut dumateng Gusti Allah taala iku aqdhamul isyghali luwih agung-agunge pira-pira ketungkulan utawa pekerjaan. Ada bagi dining Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampun nerangake bila kaula panjenengan Eki kadinto nyare kenikmatan si agung dari Gusti Allah yakfikal islamu ni'matan maka Islam cukup sebagai nikmat yang terbesar dari Gusti Allah. Karena orang makin nganggep Islam ini nikmat sehingga Islam ini tidak keresan. Padahal a'dhamu ni'amillahi ta'ala lil 'abdi padahal agung-agung nikmat Gusti Allah sebagi gagal berulun Gusti Allah iki mereka Allah Subhanahu wa taala ikhrajuhu min dhulumatil kufur ila nuril Islam. Allah Subhanahu wa taala ampun keluar kaula panjenengan dari kepertangan kekafiran yakni kafir seibaratnya peteng menuju dekat jalan-jalan seterang beneran yakni agama Islam. Maka pada orang tak nyokorin kenikmat Islam ni tak, maka benar-benar tak mungkin kenikmatan syarat agama Islam ini bakal dicabut di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mula kehilangan Islam, kehilangan surga. Mula kehilangan surga pasti kehilangan Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Karena itu jaga Islam ni kan. Ini adalah merupakan anugerah terbesar, nikmat yang paling agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Mula orang dengan anggap nikmat hanya rupa keakanan, rupa kendaraan, rupa jabatan, sedangkan Islam ni kita anggap sebagai nikmat. Banyak rensoki kita beri nikmat situ ni kau. Banyak pejabat, sejabat yang paling tinggi tetapi tak beri nikmat Islam. Karena nikmat situ ini nikmat Islam ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Benih hasil pesanan, benih hasil keinginan dari seseorang, tapi murni hidayah Islam ini murni dari Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi orang yang Islam terbuka Islam ini pacakat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya terpilih Islam iman. Amin Allahumma. Nasihat berikutnya pun Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Maka mun pada orang sibuk lawan pekerjaan, apapun pekerjaan dapat kesibukan.
Bodoh sibuk ke pabrik, bodoh sibuk ke pasar, sibuk ke Sabah, sibuk ke Tegal, sibuk ke Mekah. Malah boleh hak kesibuk orang ini ke BTV. Boleh setanya kesibukan bu mesibuk. Jangan bu mesibuk. Bahasa orang Jawa Tengah agak kutuk nih kan. Tadi kesibukan ke bu mesibuk. Nah, kesibukan si paling agung, kesibukan si paling berharga, kesibukan si paling bernilai muka Allah Subhanahu wa taala yang gimana yakfika ta'atu syulan, maka tak ada selebih agung kesibukan melebihi kesibukan taat norot ngabekte dekat perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'atullah taala a'zamul isyghal, maka demikian adalah taat kepada Allah merupakan a'zamul isyghal, paling utama kesibukan, paling agung kesibukan ketika kamu lebih panjenengan diri Allah Subhanahu wa taala sibuk taat ke Gusti Allah. Sibuk ngaji, sibuk baca Al-Qur'an, sibuk baca sholawat, sibuk sholat berjamaah, sibuk sholat duha, kesibukan dan urusan taat. Oh, ini kesibukan sepaling agung, Pak. Benda orang sibuk ni kadang-kadang sibuk tak bernilai, tak berarti lah oleh urusan dunia walau urusan oleh akhirat, alias buku sibuk. Cik saking sibuk ke pasar ki lumayan ke oleh hasil, sibuk ning pabrik lumayan ke oleh hasil, tapi ni sibuk si tak ada manfaatan. Di pasar tak jual dah. Entar nak pikirin bongnya dan kemudian tadi kesibukan paling ciba Gusti Allah dari tadi kesibukan, Pak. Allah Subhanahu wa taala paling tak senang dah orang banyakkan guru ke paling tak senang. Sengkah aja ling orang ngakur ni. Masih sampai dia sering nak ngakur nganggur ngangangan dia masuk sana. Padahal benar ni kekuatan. Jadi semua usaha bisa. Apa boleh bantu di andi pemikiran, andi kehebatan atau kelebihan. Ketika orang ini berkesibukan nyari rezeki halal, kita termasuk sibuk si oleh ganjaran ni kan. Boleh sibuk orang nak untuk bila mulai bersibuk bermaksiat dengan Gusti Allah. Apa boleh buat? Gusti Allah saya kesokan sedikit orang. Berdorek sibuk bermaksiat baca. Kulakuh maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat, kesibukan maksiat, bahkan ning akal pikirna maksiat. Mula kesibukan maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak pasibuk sama sekali di Gusti Allah urusan taat dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang dekatan kena orang yang bakal celaka. Mungkin ibadah kesibukan urusan agama. Sibuk ngajar, sibuk dakwah, sibuk ngurus madrasah, sibuk ngurus kanca santri. Sibuk kalau kesibukan selesai berarti bertanda-tanda, bersinyal orang ini bakal jadi orang yang selamat insyaallah. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini terjadi kesibukan sehari-hari. Bada orang sibuk ke kantor, kesibuk ke kantor, tinggal kesibuk ke kantor. Dia tak ada pangeran yang tak ganggu dengan kesibukan dunia dan sambian. Kesibukan tak ada ke Gusti Allah, tak bakal mengganggu. Kesibukan urusan dunia dan kulit sampai tak bakal mengganggu. Orang yang terganggu di sholat, terganggu di ibadah, tak ada ke Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti celakan orang dia, Pak. Bagian yang kegangguan tak ada ke Allah Subhanahu wa taala yang mengganggu dengan kesibukan. Sibuk apa? Cak sibuk Facebook siang malam. Sibuk apa siang malam? Sibuk internet. Gunanya gelombang akibat untuk baca Quran selemper dua lemper Yasin tawaqiah tabarak tak. Cuma sibuk si fadhi, sibuk si kosong, sibuk si ada guna apa. Berpernah kau ingin orang sebanyak sibuk di atas dunia, sibuk kelaban urusan taat ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Aku bakal beri dalam ganti di Gusti Allah Subhanahu wa taala.
orang seberi kesibukan yang dunia, yakni sibuk kelaban urusan akhirat, maka orang ini kebekal waktu dengan akhirat ebri na tenang, ebri na santai. Sebab sibuk lemari dengan atas dunia. Kemun pada orang banyak nganggur, cuma urusan dunia saya sibuk. Banyak nganggur urusan akhirat, tak pernah sibuk kelaban urusan akhirat, maka ketahuilah orang ini kepaki ning dina kiamat pekan apa sibuk di Gusti Allah, karena ning tu bilang tak pernah sibuk urusan akhirat. Sibuk siapa asa Dzulhijjah. Apa sebenarnya? Siapa lagi? Orang yang sebanyak lapar ning dunia, sibuk apa asa, sibuk ngaji, sibuk sholat berjamaah, aku banyak santai, banyak tenang di akhirat. Kadang-kadang orang ngalaku nika ngiding ada nika cegeh hati nama. Tuh ada boleh. Yang mengganggu. Orang model apa orang nak kadang-kadang. Betul orang nak ngiding ada nika ngoca, nak bojo nggak boleh. Cek ibu urung nak bojo nggak boleh. Nah, tak ada ke Allah Subhanahu wa taala nika adalah a'zamul isghar, paling utama-utamana kesibukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah dalam Al-Qur'an banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allaha war rasul la'allakum turhamun. Wa atii'u ta'atu sira kabeh Allah marang Gusti Allah, war rasul lan ta'at ing Rasulullah la'allakum turhamun. Mengkulawan panjenengan taat ke Allah Subhanahu wa taala dan taat ke Rasulullah la'allakum turhamun, pasti oleh kebelasan dari Gusti Allah. Benar taraji, benar menawa benar. Orang sokor pasana tepak, pasana ongguan, maka la'alla nikah itu bermakna tahakkuk, pasti. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang abasah syukur pasan ongguan la'allakum tattaqun, pasti takut ke Gusti Allah mun pasan ongguan. Atiullaha wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taat sampeyan kabeh ke Gusti Allah dan ke Rasulullah la'allakum turhamun, pasti oleh kebelasan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tentang perintah taat ke Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah Ta'ala jamu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang pada iman, ati'u, perintah dari Gusti Allah, ati'u, ta'at kake kabeh, ta'at to sira kabeh, ati'ullaha, ta'at to sira kabeh, manuto sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wa ati'u lan ta'at to sapa sira ar-rasula ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, berdatanglah perintah dalam Al-Qur'an mereka. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taat takulaban manjenengan perintah Gusti Allah dekat Gusti Allah. Nomor 2, taat takulaban manjenengan dekat Rasulullah. Anika beda perintah 2. Pabiki di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala abri perintah dekat pabiki lafaz ati'u. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala nyebut pemerintah wa ulil amri, ada lafaz wa ati'u. Maka mun beda orang taat dekat Rasulullah, otomatis taat dekat Gusti Allah. Ini kegandengan ini kamu. Dua ini kata bisa.
taat daga Gusti Allah harus taat daga Gusti Kanjeng Nabi. Wa ulil amri ada lafaz ati'u. Ki contoh kadang takwil pemerintah ngajari bareng sing tak bener bener. Pemerintah ngajak bareng sing tak sae nenten, mun ngajak bareng sing tak sae. Jatuh. Walaupun pemerintah mereka tak nganggo lafaz ati'u. Coba ke ulil amri. Penyandar dak lafaz ati'u sedurung mudhaf. Ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri ada wa ati'u ulil amri. Mon taat ke Gusti Allah badal lafaz ati'u. Taat ke Rasulullah badal lafaz ati'u. Tapi ulil amri tak ngau lafaz wa ati'u. Kenapa? Congok kada sebab kita mutlak dia. Mun pancen sing ngajak kita ngajak tak bener. Jatoro menentok ngajak taat ke Allah Subhanahu wa taala. Masih nama neng. Mana yang ngajak takut ke Gusti Allah sampah. Bodoh yang tak bener. Ngajak taat ke Gusti Allah, ngajak taat ke Rasulullah. Toro walaupun orang yang tak bener sih bocah. Asulbanan kayak ngajak maksiat cek toro. Cek bola asulbanan. Sing ngajak ngaber masih mana itu ngaber. Cek toro orang yang tak ngajak takut ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kau bermanci dengan banyak ayat di dalam Al-Quran, Pak. Perintah tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ati'ullah wa rasul wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdahu. Di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Surat An-Nisa, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Surat An-Nur. Perintah taat kabeh dalam Al-Quran ini kebanyak sangat. Tas itu dua perintah taat lafaz ati'ullah nih kan. Oleh karena itu, mun boleh bermanci dengan sibuk kelaban Al-Quran, sibuk kelaban taat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ini adalah sebaik-baik kesibukan ketika kau bermanci dengan beri kesibukan dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk taat, sibuk nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikah nasihat dari Sayyidina Ali paling utama kesibukan mereka cukuplah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesibukan kita sehari-hari. Ya bakhtukum, beruntunglah orang yang saya beri kesibukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya wailakum, celaka orang yang saya beri kesibukan penuh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dalam taat pasti orang ini kepegang ibri kemudian berpegang ibri tenang gua kuning jadi kiamat. Kayak mulai orang tadi kesibukan urusan akhirat banyak nengan-nengan yang atas dunia, maka orang yang dipastikan pagi bakal paling sibuk di dunia kiamat. Orang pada tenang, orang takut kabeh di dunia kiamat nih kan. Orang yang selalu merasa takut di atas dunia, andi kesibukan taat ibadah, maka orang yang bakal diberi ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu mau sampai nanti kesibukan urusan dunia, jangan anggap kesibukan ke Gusti Allah ini mengganggu kesibukan sampean. Sampean lakon apa silahkan, bangunan, kuli, buruh, pabrik, pasar, sambal tegel silahkan, jual dan apa silahkan. Kencet sampean dianggapkan sampean bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bakal mengganggu kesibukan dunia sampean. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika sampai membenci dengan aroma masak terganggu kelaban taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa aja sampai aroma masak terganggu, gara-gara apa sah, gara-gara nikah terganggu. Taat kepada Gusti Allah tak bakal mengganggu kesibukan sampai. Silakan lakukan. Silakan usaha. Boleh berbenci dengan perlu kawan dengan kesibukan sampai bakal sia-sia. Kesibukan sampai bakal dolena. Kuno orang yang sudah manfaat atau kesibukan saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dia masih manfaat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus. Jadi yakin orang-orang yang saya muti, jadi orang-orang yang saya taat, jadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi mun benci dengan ampun yang sibuk di urusan taat, urusan ngaji, urusan ibadah. Berarti ibadah tanda kurban dengan pagi bekal tenang di dunia kiamat karena mau sibuk dengan atas dunia.
mulai tadi kesibukan sekali, nak kesibukan dunia, nak kesibukan akhirat nganggur, gelang-gelang dia sebut nganggur. Orang yang paling kebenci di Gusti Allah, orang yang tadi kegiatan sekali. Pada pengajian tak noro, pada jamiah tak noro, tahlilan tak noro, itu noro apa? Alakku ya tak alakku. Aneh keluar tuh, nyanyi sama aku anda mak. Ini tak alakku, gagal wadah sih, nopo, tak boleh beres sekolah. Tore sibuk aki, kobraki pak. Oh mari sok buat ni kesibukan ngaji. Kamu lemper selemper baca surat Yasin. Tetapi kesibukan tak ada Allah SWT. Jadi orang mulai sibuk urusan tak ada, wah hebat berarti orang ini kan. Kalau kemudian bersemanfaat. Amin. Wa inna minal ibrati yakfikal maut ibratan. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri wa amannahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fadhilna wa faqih lana wa qarabatana fi dinina. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.